Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Sobat Muardi, Ayah, Bunda, dimanapun berada, jumpa lagi di acara Info Kesehatan Anak, Muardi Asah, Asuh, Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya, 1 jam ke depan nanti Dokter Lintang spesialis anak. Tentunya kita akan menghadirkan, kita sudah menghadirkan nih narasumber tentang seputar ASI ya. Kita kemarin sudah sekian lama nih, sudah beberapa minggu kemarin kita tidak berjumpa karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan dikangenin ya. mudah-mudahan kita sudah dinanti-nanti ya, mudah-mudahan ya gitu. Karena sudah beberapa waktu kita tidak mengisi acara di live streaming info seputar kesehatan anak. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber Dokter Andika spesialis anak. Selamat pagi Dokter Andika. Selamat pagi Dokter Lintang. Selamat pagi Sobat Muardi. Ya, sehat Dokter Andika? Alhamdulillah sehat Dok. Walaupun pakai masker tidak menutup kegantengannya nih ya. Ya, Sobat Muardi, Ayah Bunda di rumah, kita hari ini mau membahas tentang seputar ASI nih. Kenapa sih kok kita milih topik ini? Karena minggu lalu kita memperingati Pekan ASI Sedunia ya Dokter Andika ya. Pekan ASI Sedunia. Yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus ya. Pekan ASI Sedunia. Nah, karena kita baru berkesempatan bisa ketemu pada hari ini, kita angkat topik tentang ASI nih bersama pakarnya yang keceh badai seperti ini, Dokter Andika spesialis anak. Panggilannya Dokter Andika. Kita sapa dulu ya Dokter Andika, teman-teman Sobat Muardi yang di Instagram maupun di Facebook. Sudah banyak sekali nih yang join. Dari Susi Rahmawati, Bonita, Veronica, Wika, Kris, Mustafa. Halo semua. Nah, halo semua yang di Instagram maupun yang di Facebook. Kalau teman-teman Sobat Muardi ada yang ingin ditanyakan tentang seputar seluk-beluk tentang ASI, apa sih ASI itu, apa sih manfaatnya? Nah, silakan ketik pesan komentar di kolom komentar Instagram maupun di Facebook. Nanti akan dijawab nih, mumpung ada pakarnya hari ini, narasumber yang hits banget nih, Dokter Andika. Ya, Dokter Andika, sambil kita nunggu pertanyaan nih dari teman-teman Sobat Muardi di Instagram maupun yang di Facebook, Dokter Andika, ada yang mau disampaikan nggak nih tentang ASI dulu nih? Ya, kayaknya sudah menyiapkan slide nih Dokter Andika nih, sudah menyiapkan slide loh. Slide nggak usah. Sudah. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Lintang. Ya, selamat siang Sobat Muardi. Ya, menyambut Pekan ASI. Ya, walaupun sudah minggu lalu, tapi tidak ada salahnya kita masih memperingati hari atau Pekan ASI Sedunia. Ya, hari ini kita membahas topik mengenai keajaiban ASI. Ya. Kenapa sih ASI itu bisa ajaib? Ya, apa yang menyebabkan ASI itu berbeda dengan susu yang lain ya? Jadi memang ASI itu diciptakan oleh Tuhan ya, itu berbeda dengan susu yang lain. Kenapa? Karena memang di dalam komponen ASI itu terdiri dari berbagai macam mikronutrien, makronutrien, kemudian vitamin, mineral, imunoglobulin, antibodi, zat-zat yang bisa melawan kuman-kuman. Komplit berarti ya Dok ya, komplit nih. Tidak ada hal yang negatif satupun dari ASI. Ya, jadi tidak ada susu formula manapun yang kandungan gizinya, nutrisinya menyerupai dari ASI. Ya. Nah, kenapa ASI itu penting? Karena pemberian ASI sebenarnya tidak hanya memberikan makanan atau minuman kepada bayi. Ya. Jadi selain orang tua atau ibu terutama memberikan ASI itu, selain memberikan makan juga meningkatkan bonding atau ikatan emosional antara ibu dan bayinya. Jadi lebih dekat gitu ya Dok ya? Ya, jadi memang berbeda halnya dengan kita memberikan susu formula misalnya ya. Jadi dengan memberikan ASI, ibu bisa sambil ngobrol, sambil menyayang, sambil membelai, dan efek dari ASI itu sendiri akan menguntungkan bagi ibunya, bagi bayi, dan tentunya bagi lingkungan. Bagi ibunya, pemberian ASI bisa mengurangi rasa nyeri setelah melahirkan. Karena memang kita ketahui bahwa dalam ASI itu mengandung zat-zat imunoglobulin ya. Kemudian juga untuk keluarnya ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Apa itu Dok? Nah, hormon apa itu? Hormon prolaktin dan oksitosin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar
hipofisis ya, yang berada di otak kita. Kemudian hormon oksitosin itu menyebabkan kontraksi dari uterus ya, sehingga terus tuh rahim ya dok? Rahim ya, jadi ketika ibu baru melahirkan, dengan memberikan ASI, dengan memberikan inisiasi menyusui dini, itu akan mengurangi rasa nyeri setelah melahirkan dan mempercepat penyembuhan luka dari persalinan. Mempercepat menghentikan perdarahan juga ya dok ya kalau setelah habis melahirkan ya. Iya. Nah selain itu juga efek atau keuntungan untuk bayi ya. Jadi keuntungan pada bayi itu tentunya tadi yang sudah saya sebutkan, dari komponen ASI itu terdiri dari imunoglobulin, enzim-enzim, kemudian makronutrien dari karbohidrat, lemak, protein, mikronutrien, vitamin dan mineral, semuanya komplit. Jadi tidak ada satu hal pun yang terkandung di dalam ASI itu yang bersifat negatif untuk bayi. Jadi mom and bunda semuanya harus menjadi ibu ASI ya, harus yang pro ASI. Kemudian juga tentunya keluarga juga harus mensupport, mendukung ya. Karena memang dengan pemberian ASI itu ya tidak bisa ibu hanya sendirian, harus ada support dari suami, dari kakek dan neneknya. Iya. Supportnya terutama nih dok ya. Kadang-kadang susahnya nih ibu-ibu ya, karena pengalaman nih ibu-ibu nih. Kita pengennya ASI, tapi udah dari lingkungan sekitar ya udahlah nggak usah dikasih ASI aja, repot gitu ya mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin barangkali sudah banyak masyarakat yang sudah lebih mengerti, aware dan juga lebih mengerti pentingnya ASI. Ini ada yang menyapa nih di Facebook dari Lucy Palusia. Selamat pagi dokter, selamat pagi Mbak Lucy Palusia. Setia hadir menyimak dari Landak, Ngabang, Kalimantan Barat. Wah, jauh sekali. Halo, selamat siang Mbak Lucy. Ini kita penontonnya, penggemarnya acara live streaming Wardi itu dari seluruh Sabang sampai Merauke loh. Bahkan luar negeri juga ada nih. Subscribernya aja Rumah Sakit Wardi channelnya YouTube itu 25 juta loh. 25 juta sudah menyaingi subscribernya Atta Halilintar loh. Atta Halilintar 24 juta, kita 25 juta. Luar biasa. Dalam rangka ya, nggak penting sih ya subscriber, yang penting kan kita apa yang kita sampaikan, informasi-informasi seputar topik kesehatan bisa bermanfaat nih untuk masyarakat. Betul. Bermanfaat yang tentunya no hoax ya, no hoax. Jadi tentunya sumbernya terpercaya dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi nanti ayah bunda sobat Muardi kalau misalnya nggak sempat melihat acara ini, nanti di Instagram maupun di Facebook bisa buka channel YouTube-nya RSUD Dr. Muardi ya. Nanti kita upload di sana. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram juga. Ini belum ada pertanyaan di Instagram. Oh, ini ada pertanyaan di Facebook dari Aulia Idris. Kolostrum itu hingga berapa hari pasca persalinan ya dok? Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak Aulia ya. Jadi kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar ya. Jadi kolostrum itu mengandung antibodi imunoglobulin dan itu tidak bisa dihasilkan dari manapun selain dari payudara ya, dari ASI ibunya. Jadi sampai berapa hari pasca persalinan ya, memang tidak ada yang bisa memastikan berapa hari, tapi rata-rata kolostrum itu akan keluar di hari pertama sampai hari ketiga persalinan ya. Intinya adalah sesegera mungkin ketika bayi baru lahir segera diberikan inisiasi menyusui dini ya. Jadi 1 jam pasca persalinan segera letakkan bayi di payudara ibu, kemudian biarkan bayi untuk mencari puting sehingga dia bisa mendapatkan kolostrum ya. Jadi ASI yang pertama kali keluar. Sebenarnya saat kita atau saat ibu hamil di trimester akhir atau di menjelang persalinan itu sudah bisa dikeluarkan kolostrumnya. Jadi sudah boleh ya dok, trimester akhir itu akhir. sudah boleh melakukan apa itu namanya? Pumping atau breast care. Ya, breast care. Jadi tujuannya ketika nanti bayi sudah lahir, kita sudah siap, sudah punya persediaan kolostrum itu untuk nanti segera bisa diberikan kepada bayi ya. Apalagi kalau misalnya ibu lahir secara sesar, itu kan nyeri pasca operasi gitu. Nah itu kadang-kadang ibunya tidak mau memberikan ASI karena masih sakit dok, masih nyeri, nggak bisa menyusui ya. Tidak ada alasan untuk memberikan ASI di 1 jam pertama kelahiran. Ya memang butuh perjuangan sih bu.
ya pengalaman sesama ibu-ibu. Memang memberikan ASI itu butuh perjuangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ya, terus dok membahas kolostrum. Jadi kolostrum itu biasanya warnanya apa ya, dokter Andika? Kolostrum itu biasanya warnanya putih kekuningan ya. Jadi masih bening gitu ya, dok? Ya, bening putih kekuningan seperti itu. Jadi jangan dibuang ya. Kalau orang-orang zaman dulu malah ASI yang pertama kali keluar malah dibuang. Malah itu adalah hal yang sangat yang paling bagus, penting, ya. paling bagus. Karena apa? Kolostrum itu ketika nanti dia diminum sama bayi, dia akan melapisi sel-sel usus dari bayi ya. Jadi dia akan melapisi epitel-epitel usus sehingga bayi tidak terserang diare, tidak konstipasi, kemudian mekonium cepat untuk keluar ya. Mekonium itu adalah kotoran yang pertama kali keluar yang berwarna hitam. Nah, itu bisa lancar, bisa keluar apabila bayi diberikan kolostrum. Kolostrum ya. Biasanya warnanya jernih ya, dok, di hari pertama. Dan biasanya sering ada pertanyaan dari ibu-ibu, dok, hari pertama ini baru ASINya baru keluar sedikit dan warnanya jernih, berarti itu nggak apa-apa ya, dok? Apa-apa. Karena kebutuhan bayi juga masih kecil ya, dok ya? Benar. Jadi memang kebutuhan kapasitas lambung ya, kapasitas lambung bayi terutama saat baru melahirkan itu hanya kecil, hanya sebesar kelereng ya. Jadi ketika baru melahirkan, bayi baru lahir, diberikan kolostrum kok baru sedikit ya, memang itu hanya segitu disesuaikan dari bayi, kecukupan dari nutrisi dari bayi itu ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu diberikan tambahan ya susu formula, karena memang kebutuhan bayi sesuai dengan produksi dari ASI ya. Dan bersyukurlah ibu-ibu kalau hari pertama sudah bisa keluar kolostrumnya ya. Ada beberapa ibu-ibu yang baru hari keempat, hari ketiga baru keluar ASINya. Walaupun hari pertama sedikit, itu sudah disyukuri ya. Betul. Setetes ASI itu sangat berharga. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi bayinya ya. Ini ada pertanyaan nih, dok, dari Instagram. Dari Nike Febriandini. ASI yang warnanya putih apakah masih ada kolostrum? Apakah bisa melindungi bayi dari penyakit atau patogen ya? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kolostrum itu di awal-awal ya, jadi awal-awal keluar ASI itu memang berwarna putih kuningan ya, jadi masih bisa mengandung antibodi ya, jadi untuk melawan kuman dan patogen. Walaupun nanti kolostrumnya sudah habis ya, jadi komponen ASI itu ada dua, yaitu formilk dan thin milk. Formilk adalah susu yang pertama keluar saat periode menyusui ya. Jadi memang ketika ibu menyusui sebaiknya memang selama 10 sampai 30 menit agar bayi mendapatkan formilk yaitu susu yang awal ya, kemudian thin milk susu yang akhir ya. Jadi menyusui di satu payudara, kemudian habis baru pindah ke payudara yang lain. Jadi nggak boleh pindah kanan kiri gitu ya, dok? Pindah karena formilk dan thin milk itu komponennya berbeda. Untuk formilk dia mengandung protein, kemudian imunoglobulin, kemudian karbohidrat ya. Sebaliknya untuk yang thin milk yang akhir yang agak kuning kekentalan itu mengandung lemak ya, sehingga agar bayi mendapat semua komponen makro dan mikronutrien, jadi proses menyusui itu sebaiknya sekitar 10 sampai 20 atau 30 menit di satu payudara. Jadi sampai payudara kosong dulu, baru pindah payudara sebelahnya ya, dok ya. Memang apa sih, dok, kekurangannya kalau misalnya beberapa ibu-ibu yang menyusui itu hanya sebentar-sebentar kanan, sebentar kiri, hanya 5 menit, pindah kanan, pindah kiri. Nah, itu kekurangannya apa, dok? Ya, itu tadi. Jadi kalau ibu menyusui dengan cara pindah-pindah ya, tentunya bayi hanya mendapatkan ASI yang awal keluar, hanya mendapatkan yang formilk, tidak mendapatkan thin milk. Formilk isinya hanya protein, kemudian laktos ya, dan vitamin dan mineral. Bayi tidak mendapatkan lemak, sehingga nanti bisa terjadi kenaikan berat badannya tidak optimal karena tidak mendapatkan makronutrien lemak di feed. Jadi itu ya, Bunda ya, kadang ada beberapa ibu-ibu yang, dok, berat badan anak saya nggak naik-naik nih, dok, gitu. Bisa jadi dievaluasi ya, dok, dari cara proses menyusuinya. Nah, ini ada pertanyaan nih di Facebook dari Nuryani Kurniawan. Assalamualaikum, alhamdulillah saat ini lagi fokus sama si kecil dan memberikan yang terbaik yaitu ASI eksklusif.
Oh ya dok, mau tanya, cara menyapih yang baik anak itu bagaimana? Ya. Biar nanti saya tahu cara menyapih yang benar saat anak saya umur 2 tahun. Oh, caranya menyapih bagaimana nih dokter Andika? Ya, jadi pemberian nutrisi pada bayi dan anak ya. Jadi memang yang utama adalah 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI ya. Jadi ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah usia 6 bulan, kecukupan nutrisi dari ASI itu tidak tercukupi ya. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan itu 100% dari ASI, kemudian mulai 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI. Karena memang saat usia 6 bulan kebutuhan akan nutrisinya tidak tercukupi hanya dari ASI. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya sampai umur 2 tahun bayi tersebut tidak mau lepas ya, harus menetes terus. Jadi memang kita harus pelan-pelan ya. Jadi harus tidak boleh memaksa atau memberikan apapun di payudara misalnya supaya bayinya nggak tahu, nggak suka, karena itu bisa menimbulkan trauma pada bayi. Jadi memang kita harus bertahap, apalagi anak usia 2 tahun kan sudah mulai bisa diajak bicara, diajak diberikan pengertian bahwa yang utama untuk anak usia 2 tahun adalah makanan ya, makanan padat, sudah tidak perlu lagi ASI ya. Jadi memang sebagai orang tua tuh harus bisa memberikan pengertian kepada anak ya. Kalau dia sudah rewel minta netes ya, kita berikan makanan yang lain untuk mengalihkan perhatian dia. Ya, terima kasih dokter Andika. Ini kita sapa nih yang di Instagram dari Reja Jamal. Terima kasih, senantiasa sehat dan sukses dok. Sama-sama, semoga senantiasa sukses dan sehat nih. Kemudian dari BKD Prof Jateng, selamat pagi, bersosialisasi pentingnya ASI untuk generasi yang akan datang. Terima kasih BKD Jateng atas supportnya nih, dan juga terima kasih semua beberapa teman-teman Sobat Muardi yang sudah bergabung join di Instagram maupun di Facebook. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mau sharing silahkan ketik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Di penggemar terbaik nih di Facebook tadi dari mana nih Mbak? Hilang. Tadi ada penggemar terbaik tuh tulisannya tuh. Penggemar terbaik itu apa ya? Penggemar terbaik Facebook loh tadi loh. Terima kasih sudah jadi penggemar terbaiknya Facebook RSUD Dr. Muardi. Semoga kita selalu memberikan semangat tentang info kesehatan anak. Ini ada pertanyaan di Instagram dari Bapak Irfan Zakir. Izin bertanya dokter, bagaimana syarat-syaratnya kalau mau donor ASI? Terima kasih dok ya. Terima kasih Pak Irfan Zakir ya. Jadi donor ASI ya, donor ASI memang kita harus mengetahui, harus dilakukan screening terlebih dahulu ya. Kenapa? Walaupun donor ASI itu berasal dari keluarga sendiri, misalnya dari tantenya atau dari budenya, kita harus lakukan atau memastikan apakah ASI tersebut aman ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemeriksaan atau screening seperti misalnya penyakit HIV, kemudian penyakit hepatitis, sifilis, atau apakah ada riwayat penggunaan obat-obatan yang bisa menyebabkan obat-obat tersebut diekskresikan melalui ASI ya. Selain itu juga kita perlu untuk etik ya. Jadi dalam Muslim itu kan ada saudara sepersusuan ya, jadi itu juga harus dipertimbangkan untuk apabila ada keluarga atau orang lain yang ingin memberikan donor ASI ya. Intinya adalah harus aman ya, safe. Kemudian juga ketika kita mau memberikan donor ASI juga perlu dilakukan sterilisasi dengan pasteurisasi. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Bapak Irfan Zakir. Terima kasih jempol-jempolnya di Sobat Muardi Instagram ya. Dokter Andika, saya mau nanya nih, ada beberapa ibu-ibu nih permasalahannya, karena saya ibu-ibu nih pengalaman ya. Ada permasalahannya pada saat menyusui kan kadang-kadang ada beberapa permasalahan ya, terutama pada saat awal-awal menyusui. Ada yang putingnya tenggelam, atau yang putingnya terlalu besar sehingga mempersulit ibu-ibu tuh untuk menyusui anaknya. Kadang-kadang bayinya keburu rewel, nangis. Nah itu bagaimana sih dok solusinya seperti itu? Jadi untuk seorang ibu memberikan ASI itu harus memperhatikan kenyamanan ya, kenyamanan dari segi ibu dan dari bayinya. Tentunya juga kita harus mengajari atau
memastikan bahwa posisi ibu dan perlekatan bayi itu juga harus sesuai ya. Kadang-kadang kalau ibu baru menyusui awal-awal itu posisinya tidak pas ya, masih nyeri, kemudian posisi atau perlekatan mulut bayi yang tidak optimal di puting ibu itu juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman ya, rasa sakit atau payudara bengkak karena ASI yang tidak keluar, sehingga harus benar-benar diperhatikan mengenai posisi. Jadi dievaluasi lagi ya mengenai posisinya ya. Jadi kalau untuk posisi memang ada berbagai cara ya. Jadi bisa dengan menggendong ya, posisi cradle hold, kemudian atau kalau misalnya ibunya habis melahirkan seksio cesaria masih nyeri, bisa dengan posisi miring ya, dengan lying down. Jadi sambil berbaring, posisi miring diberikan menyusui bayinya. Kemudian posisi atau perlekatan mulut bayi juga harus benar ya. Jadi ketika bayi menghisap puting ya, jadi saat bayi mau latch on atau melekat ya, jadi dagu bayi itu harus menempel pada payudara. Kemudian areola mame ya, yang warna hitam itu yang terlihat hanya bagian atas, sehingga bagian bawah itu seluruhnya tertutupi ya. Kemudian posisi bayi itu menghadap ke ibu, perut bayi menempel pada perut ibu, dan hidung dan mulut menghadap ke payudara ya. Kemudian sambil digendong atau sambil berbaring, boleh sambil dibelai, dinyanyikan, diajak ngobrol, sehingga meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Nah, ini karena penting ya, biasanya yang sering bermasalah itu pada saat ibu baru ya. Pada saat awal-awal setelah melahirkan itu stresnya luar biasa loh Dokter Andika, kita ketika awal-awal menyusui. Karena bayangannya seperti ibu-ibu yang mungkin bayinya sudah agak besar, langsung slong, sama tidur bisa, sambil duduk bisa, sambil berdiri pun bisa. Jadi memang menyusui di awal itu memang butuh perjuangan ya. Nah, jadi itu pentingnya dari support system ya. Jadi suami boleh membantu dengan memijat pundak ya, memijat oksitosin. Pijat oksitosin ya Dok ya. Oksitosin ya, dengan cara ibu duduk agak menunduk, kemudian dilakukan pemijatan di leher, bahu sampai ke tulang belakang. Ya, mungkin itu jadi salah satu solusi nanti. Jadi ibu-ibu yang mau punya anak nih, lagi hamil, apalagi hamil anak pertama ya, harus belajar nih bagaimana cara menyusui yang benar. Karena sering ya Dok, kita sudah biasanya ibu-ibu tuh di awal setelah melahirkan ada baby blues syndrome itu. Nah, itu ya. Sudah depresi pada ibu melahirkan. Sudah depresi di awal, stres, perubahan berat badan yang sangat drastis. Belum lagi yang ASI-nya belum lancar, macet. Nah, itu butuh dukungan, sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar ya, keluarga terutama. Ya. Jadi menjadi ayah ASI ya. Ayah ASI ini penting banget loh, ayah ASI loh. Iya. Jadi ayahnya juga ikut melek nanti kalau malam-malam, nggak boleh, ditinggal tidur. Ya, ini kita lanjutkan pertanyaan di Instagram dari Mbak Risa Suryanti. Selamat pagi Dok. Peran atau manfaat ASI di usia anak 1 tahun apa ya Dok? Apakah anak usia 1 tahun perlu ada tambahan susu formula atau UHT? Atau cukup dengan MPASI plus ASI saja? Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Risa ya. Jadi kita harus tahu tentang nutrisi pada anak ya. Jadi memang ASI itu diberikan eksklusif 0-6 bulan, kemudian diberikan makanan pendamping ASI. Nah, saat bayi usia atau anak usia 1 tahun itu kebutuhan akan nutrisinya 70% ditunjang oleh makanan pendamping ASI ya, atau makanan keluarga, dan ASI itu hanya sekitar 10-30% ya. Jadi hanya sebagai tambahan saja. Yang utama adalah makanan ya. Jadi makanan padat, makanan rumahan. Jadi anak usia 1 tahun sudah boleh makan seperti halnya ayahnya, ibunya ya. Tentunya juga dengan tekstur yang baik, tidak terlalu keras, tapi bisa sesuai dengan usia si anak. Nah, kemudian apakah perlu tambahan susu formula atau UHT ya? Kalau misalnya dari makanan ya, makanan utama itu sudah mencukupi ya, tidak perlu diberikan tambahan ya. Artinya mencukupi bagaimana? Berarti mengandung semua komponen makanan, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Makronutrien apa? Karbohidrat, lemak, protein ya. Kemudian mikronutrien, vitamin dan mineral ya. Jadi kalau anak umur 1 tahun makannya lahap ya,
mau makan nasi, sayur dengan lauk, kemudian mau makan buah-buahan, dan berat badannya naik terus sesuai dengan kurva perkembangan ya, jadi itu tidak perlu diberikan tambahan seperti susu formula atau UHT. Berarti MPASI dan ASI-nya saja tetap dilanjutkan. ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun ya, Dok? 2 tahun, ya. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Risa tadi ya. Ini dari Instagram lagi, dari Muhammad Iqbal. Dokter, apakah boleh ASI dicampur ke bubur pure? Apakah ASI dimasak dulu atau langsung dicampur saja? Ya. Karena ini bayi saya kok dikasih bubur aja tidak mau ditelan, tapi dikumpul di mulut saja. Oh, ngemut. Ya, bahasa Jawa ini ngemut. Ini anak umur berapa ya? Ini umur berapa ya? Tidak disebutkan. Mungkin MPASI mungkin, Dok. Ya. Sebelum 1 tahun mungkin ya, masih bubur pure. Ya, terima kasih Pak Iqbal atau Mas Iqbal ya, Muhammad Iqbal ya. Jadi memang untuk anak dengan MPASI memang kita harus mengetahui atau memastikan bahwa makanan yang kita buat itu sesuai dengan usianya ya. Jadi mulai umur 6 bulan itu sudah boleh diberikan makanan pendamping ASI yang teksturnya adalah agak kental ya. Jadi mulai agak kental, kemudian boleh dicampurkan dengan ASI ya, karena pemberian ASI itu bisa secara menetek langsung atau dicampurkan dengan makanan pendamping ASI. Ini pertanyaan, ASI langsung diberikan dicampur atau harus dimasak dulu, Dok, ASInya? Dimasak dulu. Oh ya, tergantung dari, kalau misalnya memerah ASI kemudian ditaruh di kulkas ya. Nah, nanti ketika kita mau menyiapkan ASI tidak perlu dipanaskan atau tidak perlu dimasak ya. Jadi cukup dihangatkan saja agar dia tidak dingin, mencair, kemudian bisa diberikan secara langsung dengan feeding cup atau feeder cup atau dicampur dengan makanan pendamping ASI. Ya. Nah, kalau misalnya anaknya tidak mau nelen, di mood saja, berarti kita harus tahu feeding rule ya namanya. Jadi harus tahu bagaimana cara pemberian makan yang baik pada anak ya. Dievaluasi ulang ya. Harus dievaluasi. Ya. Waktu lalu kita sudah menghadirkan Dokter Sandi ya, spesialis anak, tentang nutrisi, topik tentang pemberian makan yang benar pada anak. Benar pada makanan pendamping ASI. Ya, nanti ini bisa kita keep nih, Dok, pertanyaannya. Nanti kita akan membahas lagi topik tentang sulit makan pada anak ya. Pada anak. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mas Muhammad Iqbal tadi. Sekarang dari Okvirus. Tanya, Dok, di masa pandemi seperti sekarang ini aman nggak ya tetap melakukan memerah ASI di tempat kerja? Terima kasih ya. Pumping di tempat kerja ya. Jadi selama masa pandemi ini ya, jadi memang sebelumnya saya harus menyampaikan dulu ya. Jadi berdasarkan penelitian belum ada satu bukti yang menyatakan bahwa virus COVID itu bisa melewati ASI ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak ada ASI yang mengandung virus COVID. Tapi ASI itu bisa terkontaminasi apabila cara memerahnya tidak benar ya. Bagaimana caranya? Jadi virus COVID itu kan berpindah atau menular melalui droplet ya, sehingga droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan ya, percikan ludah ya, percikan dari mulut ya ketika bersin atau batuk, sehingga ketika ibu yang bekerja mau pumping ASI, memerah ASI, sebaiknya harus menjaga untuk kondisi lingkungan sekitar ya. Yang pertama caranya adalah dengan alat pumping yang steril ya. Jadi dibersihkan dulu, kemudian dicuci, disterilisasi, kemudian ibu memakai masker, memakai face shield ya, sehingga kalau misalnya ibunya bersin atau batuk, kan kita nggak tahu nih membawa virus COVID atau tidak, itu tidak terkontaminasi ke ASI. Jadi ibunya juga tetap pakai masker ya, Dok? Sebaiknya saat memamping, saat memerah ASI tetap menjaga personal hygiene ya, cuci tangan dulu ya, kemudian tempat untuk pumping sebaiknya tempat yang sendiri, tidak ada orang yang lain, sehingga tidak meminimalisir resiko terjadinya droplet. Jadi nggak di tempat ramai juga ya, Dok ya. Betul. Mungkin bisa ada ruang pojok khusus untuk pojok laktasi. Pojok laktasi ya. Laktasi sendirian, ibu pakai masker, cuci tangan, kemudian baru pumping. Di beberapa tempat sekarang, tempat kerja pun sekarang sudah memfasilitasi ruang pojok ASI ya, Dok, beberapa tempat kerja. Semoga terjawab pertanyaannya ya, Bu. Tadi siapa lupa. Semoga terjawab, Bu. Ya, Bu Okvirus tadi ya. Terima kasih. Ini
yang sudah join di Instagram, di Facebook belum bisa kontak lagi nih Mbak. Ya nggak apa-apa. Silahkan, mohon maaf ini yang di Facebook kita sedang ada kendala teknis. Mungkin teman-teman barangkali yang mau disampaikan pesan, komentar atau pertanyaan bisa gabung di Instagram live dulu ya. Ya, Dokter Andika nih menunggu pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Saya mau tanya, beberapa ibu-ibu itu kan kadang-kadang pertanyaannya juga sering ya dok, misalnya dok kalau misalnya bayi saya itu sudah minum ASI, sakit, perlu nggak sih tetap harus minum obat dari dokter? Misalnya sakit batuk pilek, anak saya sudah minum ASI dok, nggak usah minum batuk pilek, obat batuk pilek gitu. Ya, jadi ketika ibu menyusui kemudian terkena penyakit, tentunya harus dikonsultasikan kepada dokter ya. Jangan sembarangan minum obat, karena memang ada beberapa obat yang nanti akan diekskresikan melalui ASI ya. Tapi untuk obat-obatan misalnya paracetamol, kemudian antibiotik itu cukup aman ya. Jadi aman untuk diminum oleh ibu, sehingga dia tidak keamanannya untuk di ASI itu juga pasti akan tidak akan mempengaruhi si bayinya ya. Jadi apabila ibu sakit ya, tentunya harus konsultasi dulu ya. Jangan beli obat di warung yang kita nggak tahu efektivitasnya atau efek sampingnya, nanti malah bisa menyebabkan obat tersebut diekskresikan lewat ASI ya. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi walaupun memang si ASI itu dibilang mempunyai meningkatkan daya tahan tubuh ya dok, tapi ketika bayi sakit juga harus diperiksakan ya. Kalau memang dipertimbangkan ada indikasi pemberian obat, bisa dipertimbangkan untuk diberikan obatnya dok ya. Betul. Jadi ASI-nya tetap dilanjutkan. ASI-nya tetap dilanjutkan, tidak ada alasan untuk menstop ASI ya. Malah justru misalnya anaknya yang sakit ya, anak sakit malah tidak diberikan ASI, itu salah. Justru dengan pemberian ASI kita memberikan antibodi, kemudian nutrisi, semua hal yang dibutuhkan oleh bayi itu terkandung dalam ASI. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menyimpan ASI? Karena ASI anak saya diperah. Kebetulan ada kulkas 2 pintu, kuatnya berapa lama ya? Oh ya, ini kita bahas nih tentang penyimpanan ASI perah. ASI perah ya. Jadi memang untuk penyimpanan ASI perah ya. Jadi untuk di suhu ruangan ya, sebaiknya ASI itu tidak dipakai setelah 4 jam ya. Jadi kalau suhu ruangan sekitar 25 atau 30 derajat Celcius, maksimal 4 jam di suhu ruangan itu ASI harus habis ya. Kalau tidak habis ya harus dibuang. Kalau misalnya di dalam kulkas ya, kulkas yang biasa, kulkas yang di bawah itu bisa bertahan sampai 5 hari ya. Kalau misalnya di freezer ya, ada 2 jenis kulkas. Ada kulkas yang 1 pintu, sehingga freezernya gabung ya, itu bisa bertahan sekitar 2-4 minggu ya. Tapi kalau misalnya yang freezer yang 2 pintu, yang freezernya terpisah, itu bisa bertahan sampai 3 bulan ya. Kalau pakai freezer khusus ya, freezer yang memang untuk tapi besar itu. Kulkas 2 pintu itu freezernya tentunya yang nggak dicampur sama daging, ayam, ikan gitu ya dok ya. Jadi raknya terpisah. Raknya terpisah ya bunda ya gitu. Campur yang amis-amis ya, nanti ASINya jadi amis ya. Nanti tentunya tahan lamanya beda ya dok ya. Beda ya. Jadi maksudnya dokter Andika kulkas 2 pintu yang atas tuh freezer tapi khusus untuk ASI. Ya. Jadi bukan dicampur sama daging, ikan gitu ya. Dan letakannya di belakang ya, dekat dengan fan sehingga lebih awet. Jadi seperti itu ya. Tadi membahas mengenai ASI perah nih ya dok. Jadi barangkali ada pertanyaan ibu-ibu, dok anak saya itu menyusui langsung, tapi sebentar lagi saya bekerja, jadi saya kasih susu formula ya dok, karena saya cutinya cuma 3 bulan nih. Setelah 3 bulan saya habis masa cutinya, terus gimana dok? Susu formula apa yang harus saya berikan? Nah itu ya. Jadi untuk ibu yang bekerja, cuti cuma 3 bulan, padahal ASI eksklusif 6 bulan ya, tetap bisa memberikan ASI perah ya. Jadi caranya tentu saja tadi menjaga higienitas, personal hygiene, kemudian melakukan pumping ASI tiap 3 jam. Kenapa tiap atau 2-3 jam? Karena semakin sering payudara kosong ya, ASI itu akan tetap diproduksi ya. Kalau tidak dikeluarkan justru nanti ASINya malah mampet, malah stop ya. Jadi harus
sering dan continue. Jadi setiap 3 jam dilakukan pumping, kemudian disimpan. Nanti ketika pulang dari kerja berikan ASI tiap 2 jam, 3 jam. Ketika malam hari itu juga melakukan pumping ya. Karena memang ketika malam hari hormon prolaktin itu akan lebih aktif ya. Hormon prolaktin adalah hormon yang berfungsi untuk memproduksi ASI, dan itu akan diekskresi atau dikeluarkan saat malam hari ya. Jadi ketika malam hari sebaiknya memang tetap pumping, atau kalau bayinya bangun tetap diberikan ASI on demand atau semau bayi. Semau bayi. Jadi kalau memberikan ibu-ibu yang bekerja tidak masalah ya, Dok? Tidak masalah. Bisa bayinya diberikan ASI perah. Jadi pakai botol ya, Dok, ya, bayinya ya. Atau mungkin pakai feeding cup ya. Feeding cup. Pakai feeding cup disendoi agar ASI tetap bisa diberikan kepada bayi. Jadi nggak masalah ya, Dok ya? Nggak masalah, nggak mesti harus menetek langsung ya. Jadi ada beberapa alternatif untuk yang ibu-ibu bekerja. Bisa dengan ASI perah, bayinya bisa diberikan dengan botol yang isinya ASI ya, ASI perah, ataupun dengan feeding cup tadi. Jadi tidak masalah, selama ASInya masih keluar terus harus dilanjutkan ya, Dokter Andika ya. Jadi sesering mungkin mengeluarkan ASI dari payudara. Sesering mungkin, semakin sering payudara itu kosong maka ASInya akan terus diproduksi. Supply and demand ya, Dok ya. Ya. Ini terima kasih Dokter Andika. Ini dari Ardin Putri. Dok, bayi 9 bulan, perlukah tambahan susu formula? Karena hasil pumpingnya sedikit, makannya lahap menurut saya. Berat badan masih di bawah garis orange. Tabel primaku ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ardini ya. Jadi untuk anak usia 9 bulan ya, sebenarnya untuk kebutuhan nutrisi adalah 70% dari ASI, 70% dari makanan pendamping ASI dan 30% dari ASI ya. Sehingga kita harus evaluasi nih, jangan-jangan makanan yang kita berikan kurang, jadi berat badannya tidak naik ya. Karena kan dari ASI itu hanya 30%, yang 70% itu dari makanan pendamping ASI ya. Jadi kita harus evaluasi lagi makanan pendampingnya ya, apakah cukup karbohidrat, protein, lemak ya. Kemudian komposisinya ya. Jumlahnya, cara pemberiannya, kemudian cara makannya sudah benar atau belum. Jangan-jangan saat makan sambil nonton TV, sambil main HP ya, ada distraksi sehingga anak tidak tidak sesuai cara pemberian makanannya. Nah, itu yang bisa menyebabkan berat badan akan sulit naik atau bahkan bisa menyebabkan gagal tumbuh. Nah, apakah perlu diberikan susu formula? Ya, kita evaluasi kembali pemberian makanan dan pemberian ASI. Kalau misalnya dirasa kurang, memang perlu dikonsultasikan dulu kepada dokter anak ya, dokter anak. Apakah ada penyakit penyerta misalnya yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak ibu tersebut. Ya, tentunya juga intinya kalau tambahan susu formula harus dievaluasi dulu ya, Dok ya. Jadi pemberian susu formula juga ada indikasi ya, misalnya anak yang alergi atau intoleransi laktosa ya, atau memang anak yang kebutuhan akan kalorinya juga lebih dibandingkan anak yang lain. Ya. Oh, ini Dokter Andika nih sudah punya slide tentang tanda bayi lapar. Oh iya. Ini bagaimana, Dok? Oh iya, kan sering ya pertanyaan ini. Kalau ini pertanyaan dari saya, Dok. Bayi saya tuh nangis terus ya, terutama bayi-bayi yang kurang dari 1 bulan ya, Dok ya. Dok, bayi saya tuh nangis terus, pipis nangis, nangis ya. Iyalah, bayi bisanya cuma nangis ya. Pipis nangis, nangis, tapi kok udah dikasih mimi gini, tapi kok masih nangis terus ya, Dok gitu. Ya, itu sebenarnya masih lapar nggak sih? Nah, kan sering pertanyaan seperti itu. Bagaimana ya, Dok, mengenal bayi itu lapar? Bayi lapar ya, jadi bayi yang menangis itu biasanya akibat karena tidak nyaman ya. Tidak nyaman bisa karena lapar, bisa karena pampersnya penuh, atau bisa karena suara bising ya, karena lingkungan, atau bisa karena suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas ya. Kalau semua itu sudah kita singkirkan, nah kita harus bisa menilai tanda bayi lapar ya. Jadi tanda-tanda awal bayi lapar itu bayi sudah mulai menoleh kanan, kiri ya, mulai memasukkan tangan ke mulut ya. Kemudian nantinya kalau dia sudah tidak tahan lagi ya, jadi sudah, mama aku lapar sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya bayi itu bisa ngomong, itu dia akan ngomong, mama aku lapar ya. Kalau jadi bayi bisa ngomong, dia akan gelisah kanan kiri. Nah, kalau sudah terlambat ya, bayi yang menangis ya artinya itu sudah
lapar sekali ya. Jadi ibu, bunda, mams ya harus tahu nih tanda-tanda bayi lapar ya. Sebaiknya memang bayi diberikan ASI atau minum tiap 2 atau 3 jam sekali. Bila perlu, bila lebih ya. Apalagi ketika bayi saat fase growth spurt ya, fase pertumbuhan yang sangat cepat, itu dia biasanya sampai setengah jam sekali minta minum ya. Biasanya setelah umur 2 minggu, nah dia akan lebih banyak lagi kebutuhan akan susu. Jadi tiap bayi seiring dengan pertumbuhannya, maka kebutuhannya minum susu tentunya juga akan meningkat ya dok ya? Ya betul. Jadi kalau misalnya diperah, kemudian minumnya baru lahir, kira-kira biasanya berapa cc dok? Gimana dok? Kalau bayi baru lahir nih, bayi baru lahir ya. kemudian dibandingkan dengan bayi usia 2 minggu, tentunya kan kebutuhannya berbeda. Itu ya. Berapa cc dok kira-kira dok? Ya, jadi memang sesuai dengan kapasitas lambung dari bayi itu ya. Jadi kalau bayi baru lahir sekitar 1-3 cc itu sudah cukup ya, karena memang ukuran lambungnya hanya kecil. Kemudian nanti mulai naik bertahap 5 cc, 10 cc, 20 cc sampai nanti umur 2 minggu, 3 minggu mencapai 30-50 cc. Ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan saya maksudnya. Ini ada pertanyaan lagi nih di Instagram. Selamat pagi dok, bolehkah kami memberikan hind milk pada usia 4 bulan daripada saya beri susu formula? Oh iya, loh kenapa hanya hind milk, for milknya tidak dikasih? Nah. Ya terima kasih dokter. Siapa ini? Astri Riana ya? Ya Mbak Astri, terima kasih ya. Jadi bayi umur 4 bulan, pertanyaannya apakah boleh diberikan hind milk? Kenapa hanya hind milk? Kenapa for milknya tidak diberikan ya? Nah itu kan jadi pertanyaan. Jadi memang untuk bayi 0-6 bulan, semua komponen ASI ya, baik itu for milk maupun hind milk memang harus diberikan ya. Karena for milk itu mengandung immunoglobulin, vitamin, mineral, laktosa, kemudian hind milk mengandung lemak. Semua komponen itu harus diberikan supaya semua komponen atau kebutuhan dari zat nutrisi yang terkandung dalam payudara, dalam ASI itu semuanya diterima oleh bayi ya. Caranya bagaimana? Ya tadi yang saya jelaskan, dengan menyusui 10-30 menit, habis di satu payudara baru pindah ke payudara satunya. Jangan pindah-pindah, nanti hanya dapat formula. Ya. Biasanya kalau hanya minum susu di awal itu selain berat badannya nggak naik-naik, kadang-kadang sering BAB-nya jadi warna kehijauan ya dok. Ya, nah itu hati-hati ya ibunda ya. Iya, karena tidak dapat hind milk. Ya ada pertanyaan tuh kan sering-sering, dok bayi saya kalau BAB warnanya kehijauan nih dok. Gitu. Ada apa ya? Nah. Ya, jadi memang untuk warna feses ya, warna feses pada bayi itu ketika bayi baru lahir usia 0 sampai sekitar 3 atau 5 hari itu masih berwarna kehitaman ya, karena masih mengandung mekonium ya. Jadi kehitaman, kemudian nanti sekitar 5-7 hari atau 10 hari nanti mulai berwarna kecoklatan, kekuningan dan bercampur kehijauan ya, itu masih alami. Kemudian nanti setelah 1 minggu lebih itu baru berwarna kuning kecoklatan seperti feses biasa ya. Jadi tidak perlu khawatir ya ibu-ibu, kecuali kalau ada tanda-tanda misalnya ada darah ya, ada kemerahan atau diare ya lebih dari 10 kali per menit yang disertai tanda-tanda dehidrasi. Ya, iya dok, mengingat itu, jadi bayi yang tandanya kecukupan ASI itu seperti apa sih? Ya, ASI-nya cukup ASI seperti apa gitu? Ya, tanda kecukupan ASI ya. Jadi kita bisa menilai tanda kecukupan ASI itu dari bayinya itu sendiri ya. Jadi di hari pertama ketika bayi baru lahir itu bayi minimal buang air kecil 1 kali. Berarti minimal 1 kali ganti pampers. Di hari kedua minimal 2 kali ganti pampers. Dia sudah pup, sudah pipis. Hari ketiga 3 kali ganti pampers. Kemudian nanti hari ke-6 baru 6 kali ganti pampers dan seterusnya. Nah kemudian selain itu juga ketika ibu menyusui ya, tanda kecukupan ASI apabila setelah bayi menyusu bayi akan tertidur pulas, kenyang ya dok. Kemudian berat badan itu kayak saya dok, kalau makan kenyang ngantuk. Sama juga ya. Gitu ya. Habis makan kenyang ngantuk tidur ya. Bayi juga seperti itu. Kalau dia cukup ASI-nya ya, minumnya cukup, setelah bayi minum dia akan tertidur pulas. Kemudian berat badannya naik terus ya. Kenaikan berat badan pada 3 bulan pertama itu antara 750 sampai 1000 gram per bulan ya. Jadi
Maka sekarang sudah update nih ya. Jadi semua harus punya aplikasi Primaku ya. Di situ sudah tertera semua komponen untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa memantau anak-anak kita apakah pertumbuhannya normal, adakah keterlambatan atau imunisasinya sudah sesuai atau belum, semua bisa dilihat di situ. Jadi itu ya Bunda, tanda kecukupan ASI. Jadi kalau bayi-bayi terutama yang minum ASI sering BAB, sering pipis, itu normal ya Dok? Masih ya? Normal ya. Masih tanda normal. Bayinya bugar ya, menangis kuat, gerak aktif, tidak rewel ya. Dan ada kenaikan berat badan ya Dok? Berat badan, tidak ada penurunan ya. Oh ya, saya juga menyampaikan di 1 minggu pertama biasanya memang bayi akan mengalami penurunan berat badan. Itu hal yang wajar ya, karena memang ketika bayi baru lahir kan dia pipis, pup ya, minumnya juga masih sedikit ya, tapi tidak lebih dari 10% ya di 1 minggu pertama. Nanti setelah 10 sampai 14 hari bayi baru mencapai berat badan sesuai lahir ya, berat badan lahir. Setelah itu baru bertambah sesuai dengan kurva pertumbuhan. Jadi kalau misalnya bayinya berat badannya setelah 1 minggu, berat badannya kok tidak ada kenaikan berat badan, target kenaikan berat badan berapa ya Dok? Setiap harinya untuk kenaikan berat badan adalah minimal 15 gram per kilo per hari ya. Jadi paling tidak sehari itu 15 bisa gram naik per hari. Per kilo per hari ya. Jadi tetap harus dipantau ya. Di minggu pertama biasanya memang akan menurun, tapi tidak lebih dari 10%. Nanti di 10 sampai 14 hari baru kenaikan berat badannya sesuai dengan kurva pertumbuhan. Ya, jadi kalau Bunda misalnya di rumah kok bayi saya beratnya nggak naik-naik ya, itu segera dibawa diperiksakan ke dokter ya, biar kita evaluasi apa sih yang menyebabkan berat badannya sulit naik. Jadi jangan terburu-buru diberikan susu formula dulu ya Dok. Betul, ya. Evaluasi dulu, biasanya yang perlu dievaluasi bagaimana proses menyusuinya ya, perlekatan posisinya. Seperti itu. Nah, ini saya sapa yang di Facebook. Ini alhamdulillah sudah nyantol lagi nih yang di Facebook. Mohon maaf karena tadi ada gangguan sinyal internet, jadi hilang ya tadi ya di Facebook ya. Ini kita sudah bergabung lagi yang di Facebook. Terima kasih yang masih setia di Facebooknya RSUD Dr. Muardi dari Magetan hadir ya. Terima kasih Mbak Putri Solo yang hijrah ke Magetan ya ternyata. Kemudian dari Yuli Tengga dari RSUD Kolonodale Morowali. Morowali itu tempatnya Dokter Andika. Oh iya. Morowali, Kolonodale. Ya, ini dulu. Ini penggemarnya Dokter Andika ini pasti nih. Mbak Yuli Tengga nih. Ini bidan di Rumah Sakit Kolonodale. Wah, ini terima kasih Mbak Yuli sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Instagram di Facebook Live-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, berjumpa lagi dengan Dokter Andika ya. Terima kasih yang di Facebook maupun yang di Instagram. Barangkali masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu berapa menit, Mbak? 10 menit. Kita masih ada waktu 10 menit. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan di Instagram, silahkan ketik komentar di Instagram maupun yang di Facebook ya. Ini ada pesan menyusui di masa pandemi apa nih Dok? Ya, jadi mumpung ya, jadi berkaitan dengan masa pandemi ya, jadi saya mengulang kembali bahwa dari data atau penelitian virus COVID itu tidak terdeteksi di dalam ASI. Jadi ibu tidak perlu khawatir, tetap berikan ASI ya sesering mungkin semau bayi ya, namun tetap dengan cara yang higienis ya. Kalau misalnya dengan menetes langsung, tentunya ibu harus cuci tangan terlebih dahulu ya, membersihkan badan terlebih dahulu, menggunakan masker, menggunakan face shield ya, kemudian baru menyusui bayinya. Kemudian orang-orang di sekitar kita, misalnya ayahnya, kakeknya, neneknya atau ibu tantenya ya, harus benar-benar menjaga higien supaya kalau dari luar itu tidak membawa virus ya. Jadi kalau mau pegang bayi, mau cium-cium ya, sebenarnya kalau sekarang cium-cium nggak boleh ke muka ya, karena kita nggak tahu nih bawa virus apa enggak. Yang dicium kakinya aja. Waduh, kakinya Dok. Iya. Kalau kaki anaknya udah 8 tahun ya kakinya tendang. Ya intinya harus menjaga kebersihan ya, kalau dari luar rumah harus ganti baju, mandi, baru kita boleh memegang bayi ya. Kemudian manfaat menyusui itu lebih besar daripada potensi resiko penularan dari COVID ya, karena memang
di awal tadi saya sampaikan bahwa di komponen ASI itu mengandung vitamin, mineral, imunoglobulin, antivirus, antibakteri, semuanya komplit lengkap ya. Jadi harus diberikan ASI kepada anak-anak kita. Kemudian menyusui itu dengan jadi pemberian ASI tidak hanya memberikan susu ya, tapi juga memberikan rasa kasih sayang, bonding kepada dari ibu ke bayinya, sehingga anak yang diberikan ASI secara langsung itu nanti kedepannya akan meningkatkan kecerdasan emosional, kemudian meningkatkan kognitif, dia semakin percaya diri kepada orang lain, dan tentunya juga dia akan lebih sehat dan cerdas dan kuat dibandingkan bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ya, itu tadi ya pesannya Dokter Andika, tips and triknya bagaimana pesan penting menyusui di masa pandemi. Jadi tetap menyusui selama masa pandemi, jangan takut ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Dokter Andika? Ya, mungkin untuk close statement ya. Jadi memang pemberian ASI itu memang sangat penting ya. Jadi tidak ada susu manapun yang lebih hebat, lebih lengkap, lebih komponennya daripada ASI ya. Susu formula manapun tidak bisa menggantikan ASI. Jadi mari sama-sama moms ya, bunda semuanya kita berikan ASI kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena dengan pemberian ASI itu tidak hanya memberikan nutrisi, namun juga memberikan rasa kasih sayang, rasa percaya diri, sehingga nanti anak akan menjadi lebih percaya diri, mengurangi resiko infeksi, diare, infeksi paru-paru, pneumonia, dan lain-lain yang itu tidak bisa digantikan oleh susu manapun. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda, saya ingatkan lagi kalau yang hari ini belum sempat mengikuti Instagram live kita maupun Facebook live, tadi terutama yang di Facebook ya ketinggalan karena sinyal internetnya mohon maaf sekali terputus, bisa nanti cek di YouTube-nya RSUD Dr. Muardi ya, RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar subscribernya kita makin banyak. Alang lay arta halilintar. Oh, yes. Sudah berapa sekarang Dokter Lintang? Harapan kita sih 25 juta. Sedikit lagi ini sudah 24.900.000. 24.900.000. Itu sudah sama loh, selevel sama Atta Halilintar, YouTuber tertinggi se-Asia Tenggara itu. Ya, terima kasih Dokter Andika. Kita masih punya waktu berapa menit, Mbak? Oh, masih 5 menit. Monggo, silahkan. Silahkan yang mau bertanya tentang seputar seluk-beluk ASI, karena ASI ini kan sebenarnya topiknya sangat menarik ya. Misalnya bunda yang sedang menyusui atau ini sedang mengandung, bagaimana cara menyusui yang benar ya. Kalau menyusui yang benar sebenarnya sudah sering disampaikan ya, tapi misalnya ada kendala-kendala ketika menyusui, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas tuntas nih. Mumpung ada pakarnya di Dokter Andika. Dokter Andika walaupun pria, walaupun laki-laki, tapi ini pakarnya menyusui loh. Ya, mungkin saya tambahkan Dokter Lintang. Ya. Memang seringkali ibu-ibu itu mengeluhkan payudaranya bengkak ya, atau putingnya tenggelam, atau misalnya ASInya tidak keluar ya. Kemudian misalnya juga ASInya terlalu deras, itu juga keluhan-keluhan pada ibu-ibu biasanya. Nah, kembali lagi kita harus evaluasi apakah benar posisi cara menyusui sudah benar, perlekatan bayi sudah benar ya, mulut bayi ke puting ibu. Kemudian selain itu juga yang tidak kalah penting adalah faktor psikologis ya. Jadi hormon prolaktin dan oksitosin itu sangat berkaitan dengan psikologis ibu. Kalau ibunya stres, ibunya sakit, ibunya tidak percaya diri ya, tidak yakin akan ASInya, ya tentunya nanti ASInya akan macet, akan berhenti. Tapi kalau ibunya yakin, pede, wah dengan pemberian ASI anak saya pasti akan cerdas, akan pintar, lebih mencegah terjadinya alergi, infeksi dan lain-lain, itu nantinya secara alamiah ASI akan tetap lancar ya. Jadi nggak boleh stres ya dok? Nggak boleh stres. Gimana caranya nggak stres? Ayahnya harus bantu ya, diajak jalan-jalan, diajak belanja ya, dipijetin kalau pas lagi nyusui, atau kalau ibunya istirahat tidur, ayahnya gantian ngasih ASI perah kepada bayinya ya. Jadi gantian ibunya tidur, ayahnya harus menjadi ayah ASI, harus bisa ganti popok, harus bisa memandikan ya. Dengan melihat seperti itu, nanti ibu akan merasa bahagia, merasa diperhatikan. Nanti secara alamiah ASI akan lancar. Tuh.
Ini masih ada pertanyaan nih dok di Instagram dari Dimas Noval. Dok, kapan ASI bisa dikombinasi dengan susu formula? Terima kasih. Ya, ASI kombinasi dengan susu formula. Jadi pemberian susu formula memang harus dengan indikasi. Misalnya bayi yang mengalami intoleransi laktosa, atau bayi yang mengalami alergi ya, alergi susu sapi, atau bayi yang mengalami penyakit-penyakit misalnya fenilketonuria, galaktosemia ya, itu memang atas indikasi tidak hanya diberikan ASI tapi diberikan susu formula. Jadi konsultasikan kepada dokter Anda ya, kapan harus kita berikan susu formula ya. Apabila memang ternyata dari pemberian ASI tumbuh kembangnya tidak baik ya, dengan sudah kita evaluasi tadi caranya, posisinya, kemudian jumlahnya, ternyata tidak bisa menyokong pertumbuhan bayi ya. Misalnya pada bayi-bayi prematur kurang dari 1.500, dia tidak cukup dengan ASI saja. Jadi bisa diberikan susu formula yang memang atas indikasi pada bayi prematur, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Aulia Alifi, persiapan apa yang perlu dilakukan pada trimester 3 kehamilan untuk memastikan ASI banyak pada saat melahirkan nanti? Oh, ini lagi hamil nih ceritanya. Ya, jadi untuk mempersiapkan ya, jadi yang pertama adalah kita harus kesiapan mental dulu ya, harus yakin bahwa nanti anak yang akan kita lahirkan akan mendapatkan ASI eksklusif ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya, tidak hanya jalan lahir ibunya tapi juga kesehatan payudara ya, jadi harus dijaga sterilitasnya, kemudian boleh mulai diperah untuk kolostrumnya, sehingga nanti ketika bayi lahir sudah mendapatkan ASI ya, sudah punya cadangan ya untuk kolostrum sehingga bisa langsung diberikan. Ya, terima kasih Dokter Andika. Semoga bermanfaat ya Ibu Aulia, nih harus banyak belajar nih, membaca lagi nih nanti tentang persiapan melahirkan. Ya. Persiapan menyusui ya. Di buku KIA semuanya ada ya. Jadi baik untuk ibunya maupun anaknya semua harus baca buku KIA, sehingga nanti kita sudah siap secara mental dan psikis untuk merawat anak-anak kita kelak. Ya, dari pertanyaan ini masih ada lagi dok. Andri Linaf, bagaimana cara mengatasi lecet pada payudara? Ya, lecet pada payudara ya. Jadi lecet payudara biasanya muncul pada bayi yang sudah tumbuh gigi ini. Nah, berarti perlekatannya salah ya. Jadi bayi yang sudah tumbuh gigi, walaupun ibu menyusui itu tidak akan terasa sakit ya, karena secara posisi anatomis ketika bayi menyusu, giginya itu akan tertutupi oleh lidah bayi ya. Nah, jadi berarti kalau bayinya gigit-gigit berarti salah itu posisinya, kurang lekat, kurang latch on ya. Jadi posisinya tadi harus dagu bayi menempel pada ibu, kemudian areola mamae semuanya masuk ke dalam mulut, kemudian posisi bayi menghadap ke payudara ibu, perut bayi menempel pada perut ibu, itu semua harus diketahui ya, sehingga saat menyusui tidak terasa sakit dan tidak lecet. Kalaupun lecet bisa diberikan kita peras ASI sedikit, kemudian diolesi di bagian yang lecet tersebut. Ya, mohon maaf sekali, satu pertanyaan lagi nih Mbak ya, kayaknya ya. Sebelum kita closing statement, satu belah pertanyaan lagi nih yang bagus nih, menarik. Dokter, apakah ada efeknya apabila anak yang menyusui sampai dengan usia 5 tahun? Nah, ini mungkin ini penting dijawab nih dok nih. Masih penting nggak sih sebenarnya menyusui 5 tahun itu? Ya, itu ngempeng ya berarti. Namanya ngempeng itu ya. Itu sebenarnya kan ASI-nya juga sudah tidak optimal ya. Mungkin ASI-nya juga sudah tidak ada malahan, tapi bayi itu akan terasa nyaman apabila dia ngempeng. Nah, itu berarti kita sebagai orang tua harus bisa melatih anak supaya dia bisa lepas ngempeng ya, karena ngempeng yang tidak sesuai aturan sampai umur 5 tahun itu malah nanti bisa menyebabkan gangguan psikologis ya. Nah, caranya adalah dengan cara hati-hati, kemudian berikan pengertian dengan baik, atau dialihkan perhatiannya sehingga dia tidak pengen ngempeng ya, terutama saat akan tidur. Ya, itu ya, semoga terjawab. Sudah habis ya waktunya ya? Ya. Mohon maaf, pertanyaannya banyak banget loh ini Dokter Andika nih yang mengisi acara hari ini. Ini tidak selesai nih kalau 3 hari 3 malam nih ya. Membahas topik tentang ASI. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram Live maupun di Facebook. Mohon maaf sekali apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Di lain waktu kita akan menjawab. Dokter Andika, silahkan untuk closing statementnya mungkin. Ya, closing statement ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Dokter Intan. Jadi
penting sekali pemberian ASI pada bayi baru lahir ya. Pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan tentunya akan meningkatkan kesehatan, kekuatan, kecerdasan pada anak ya. Jadi anak tidak akan gampang sakit, tidak gampang terkena alergi, kemudian juga tentunya nanti tumbuh kembang akan optimal. Untuk ibu-ibu yang sedang bekerja tetap bersemangat ya, pumping ASI, karena ASI itu adalah anugerah yang sudah diberikan Tuhan yang kita harus berikan kepada anak kita, sehingga nanti anak kita akan bisa tumbuh kembang secara optimal. Ya, terima kasih Dokter Andika. Untuk teman-teman lain yang Sobat Muardi, kalau yang belum bisa bergabung di Instagram Live maupun Facebook Live, bisa bergabung nanti di YouTube, channel YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya sudahi dulu, sangat bermanfaat. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda yang punya anak ya, ataupun yang masih hamil, persiapan menyusui. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan Muardi Asah Asuh Asih di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.